Oke, lanjut di bahasan materi tentang Pitagoras. Ini ada di episode ke-6 ya. Pokoknya langsung aja ke bagian hiburan kubronya. Kita langsung bahas soalnya satu persatu. Di nomor 1 ini ada segitiga ABC, bentuknya begini gitu ya. Terus ditanyain berlaku yang mana gitu ya di sini. Kalau misalnya untuk segitiga yang siku-siku gitu ya. Misalkan segitiga siku-siku ya, sorry, gini aja deh. Nah, gini nih ya. Kan selalu berlakunya tuh C kuadrat gitu ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, gini kan ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C itu selalu di depan sudut siku-sikunya. Lihat si C-nya itu adalah si hipotenusa. Nah, kalau di sini gimana? Berarti kan ini siku-sikunya di sini nih. Otomatis si C kecilnya itu yang bagian sini C, terus A sama B nya mah ya bebas lah di mana aja gitu ya. Nah, sehingga berlaku di sini AC gitu ya, kita ganti bagian sini ya. Ntar sebelum ke sana biar kalian lebih jelas lagi, ini C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kan ini ya. Nah, si C nya ini ganti sama huruf di sini kan AC ya, AC kuadrat sama dengan A nya ini jadi AB kuadrat tambah BC kuadrat gitu ya. Ini nih yang ini. Cuman pas dicek di option jawaban kan nggak ada ya, nggak ada, adanya juga yang AC AB kuadrat min BC, itu salah gitu ya adanya ini. Nah, maka kalau misalkan kayak gini gimana nih, kita bisa akalin dengan pindah ruas aja, aljabar gitu ya. Jadi kita bisa pindahin aja si BC nya gitu ya ke sebelah sini gitu ya, dipindah ruas ke sebelah kiri nih, sehingga jadinya AC kuadrat dikurang BC kuadrat gitu ya sama dengan AB kuadrat, sehingga nemu jawabannya adalah yang ini, yang B ya gitu. Sip, itu yang nomor 1. Nomor 2, kalau misalkan ada segitiga kayak gini ya sama ya yang tadi ya, kita cari dulu C kuadratnya itu atau C nya ya, ini si C nya hipotenusanya. Kalau kalian mau pakai triple Pitagoras juga boleh ya, cari angka 25, 7 kemudian pasangannya berapa. Tapi kalau misalkan mau pakai cara yang manualnya ya pakai rumus Pitagoras ya kayak gini nih ya. C nya kan si 25 kuadrat, terus A nya 7 misalkan ya, tambah B nya ini P kuadrat. Ini berarti kan 625, ini 49 tambah P kuadrat, pindah ruas ya, ininya 625 dikurangi 49 sama dengan P kuadrat. Silakan nanti teruskan gitu ya penyelesaian si nomor 2 ini ya. Terus yang nomor 3, diketahui sebuah segitiga siku-siku panjang hipotenusanya 20, panjang salah satu sisi yang lainnya itu 12, panjang siku-siku yang lain berapa sana ya. Kalian mau gambarkan si segitiganya boleh gitu ya, biar kebayang ini siku-sikunya itu di sini, terus hipotenusanya berarti jelas di sebelah sini, panjang salah satu sisi yang lainnya ya boleh di atas sini atau ini sama aja gitu ya, sehingga kita cari tahu yang sisi yang lainnya, kita misalkan si X di sini nih. Berarti kan ini C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C nya berarti kan 20 kuadrat sama dengan A nya 12 boleh lah ya, terus ininya X kuadrat, ini 400 kan ya, 144 tambah X kuadrat. Terus ya pindah ruas 400 dikurangi 144 sama dengan X kuadrat, ini jadi berapa gitu ya. Nah, jangan lupa nanti diakarkan si hasil yang ini nih, sehingga dapat nilai X nya berapa gitu ya. Sip, terus yang nomor 4. Oke, kita gambar lagi aja ya kayak tadi. Ini segitiganya misalnya, terus ini 4x, terus ini 3x misalnya. Sisi hipotenusanya di sini 15 katanya. Keliling segitiganya berapa? Kalau keliling kan berarti kita harus jumlahkan semua sisi-sisinya ya. Ini 15 ditambah 3x tambah 4x itu ya. Masalahnya si x-nya tuh kita belum tahu nilainya berapa. Maka kita harus cari tahu dulu, boleh pakai Pitagoras lagi ya. Oke, gini nih. Ini kan berarti si 15 nya C nya ya. Ini 15 kuadrat sama dengan A nya 3x
dikuadratkan, terus yang satu lagi ini 4x dikuadratkan. Ini kan berarti jadi 225. Ini jadi 9x kuadrat tambah ini 16x kuadrat. 225 berarti ini jadi 25x kuadrat. Pindah ruas ini aja pembagian ya. 225 per 25 gitu ya. Oke, tinggal hitung sendiri ya. Sininya jangan lupa nanti diakarkan. Nah, udah dapat nilai x ini berapa, tinggal masukin aja ke sini nih ya. Jadi nanti 15 tambah 3 kali x nya itu berapa gitu ya, dapat dari hasil jawaban ini. Nanti ditambah dengan 4 kali x nya berapa tuh ya. Tinggal dihitung aja ya, nanti hasilnya berapa. Sip. Lanjut lagi yang nomor 5, menentukan jenis segitiga nih. Ingat kalau misalnya ada ketentuan kayak gini ya, ada hubungan C kuadrat itu lebih besar daripada penjumlahan dua sisi segitiga yang lainnya, dengan si ini tuh sisi terpanjangnya ya, sisi terpanjang C tuh, sisi terpanjang. Kalau sisi terpanjangnya lebih besar daripada jumlahan kuadrat dari sisi yang lainnya, maka dia termasuk segitiga tumpul gitu ya. Nah, kalau misalkan sama, ini C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka dia segitiga siku-siku gitu ya. Kalau misalkan sebaliknya kayak yang ini gitu ya, ininya lebih besar, maka dia segitiga lancip. Oke gitu ya. Kebalik ya kayaknya. Coba Pogi lihat dulu bagian catatan yang di atas nih. Ntar outernya kebalik. Jumlah kuadrat. Iya bener deh, udah. Nah ini ya, ada di halaman 46 nih. Jumlah kuadrat sisi miring kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka berlaku yang ini nih, lancip ya. Udah bener. Sip. Kita coba yang nomor tadi. Nah ini nih ya. Berarti kalau misalnya 456 yang terpanjang kan berarti 6 ya. Berarti 6 kuadrat gitu. Berarti kan jadi 36. Nah kita bandingkan dengan yang jumlahan dua sisi yang lainnya ya. 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. 4 kuadratnya kan 16 tambah ini 25. Berarti ini jadi 41 ya. Oke, 41. Berarti lebih besar mana, yang C kuadrat tadi atau yang jumlahan A kuadrat tambah B kuadrat? Udah jelas besarnya ini ya, sehingga masuk ke segitiga lancip. Jawabannya itu ya. Nah, ini juga berlaku ke nomor 6. Nanti kalian cobain cek satu-satu. Lanjut yang nomor 7, menentukan mana yang bukan triple Pythagoras. Kalian tinggal cek aja gitu ya di tabel yang ada di halaman ini nih. Nah 47 ya. Nah ini nih triple Pythagoras kan, ini tabelnya udah ada. Nah mungkin kalian perlu lengkapkan juga kalau perlu ya. Ini buat makin lengkap aja, nanti cek aja mana bilangan yang termasuk yang bukan gitu ya. Di sini yang bukan termasuk bilangan triple Pythagoras gitu ya. Oke, lanjut nomor 8, sebuah tiang berdiri tegak di atas permukaan tanah. Ini kalau misalnya langsung dibayangkan, kalau kebayang ya oke, tapi kalau misalkan gak kebayang kalian perlu gambar dulu gitu ya. Misalnya ini ada tiang nih, ini tiang, ini tiangnya, terus kemudian ini tanahnya gitu ya. Kemudian di sini ada tali yang diikatkan di atas nih, terus kemudian ditancepin ke sebelah sini nih ya, ini patoknya sini nih. Terus panjang tali yang menghubungkan ujung tiang dengan patok ada, ini ujung tiang sini nih ya, dengan patok sebelah sini, berarti ini 17 meter. Dan jarak patok, ini patoknya ke tiang di sini 8 meter. Tinggi tiangnya berapa? Nah, ini tinggal pakai Pythagoras aja ya, atau pakai triple Pythagoras itu ya. Ada 17, 8 sama X. Berarti ini kan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat nih. C nya ini 17 kuadrat, berarti ya A nya ini 8 kuadrat tambah B nya ini X kuadrat. Nanti kalian tinggal selesaikan buat nemuin X nya berapa. Oke, lanjut lagi yang nomor 9 sekarang ya. Ini ada tangga panjangnya 3,4 meter disandarkan pada tembok. Oke, gambar dulu lah ya ilustrasinya. Ini misalkan temboknya nih yang warna hitam, ini tembok gitu ya. Tembok. Terus ini tanahnya atau lantainya lah ya. Nah, tangganya ini warna pink. Ini yang warna pink ini tangganya ya.
ini tangga. Terus panjangnya ini 3,4 meter dan jarak ujung bawah tangga yang ini ya dengan ujung ujung bawah tangga dengan tembok, oh ini ujung bawah tangga dengan tembok ini sampai sini ya, ini 1,6 meter. Kemudian ditanya tinggi ujung atas tangga sini sampai ke lantai ini X berarti ya berapa nih? Oke, berarti ya sama aja pakai Pitagoras. Cuman mungkin ada yang suka alergi sama si koma-komaan ini nih ya. Kalian bisa ubah ini menjadi desimeter lah, biar nanti jadi 34 desimeter ya, kan turun satu kali jadi dikaliin 10. Kemudian ini juga dijadiin desimeter sehingga jadi 16 desimeter, boleh gitu ya. Ada 34, ada 16, kemudian berapa tuh kalau misalkan pakai triple Pitagoras bisa lebih cepat. Tapi kalau misalkan enggak ya tinggal manual aja ya kayak gini nih. Ini C-nya kan berarti otomatis yang si 34 ini ya. 34 kuadrat sama dengan nanti A kuadratnya berapa nih? A kuadratnya 16 saja. Misalkan 16 kuadrat tambah B-nya B-nya ini X ya. X kuadrat. Tinggal nanti kalian selesaikan seperti yang soal-soal sebelumnya dan tentukan si nilai X-nya itu berapa. Dan ini masih dalam desimeter ya. Kalian tinggal ubah lagi ke meter dengan membagi si hasil ini ya dibagi 10 aja. Nanti tinggal jawab di sini gitu ya. Terus yang nomor 10. Jadi bilangan Bandung 10. Lanjut lagi nomor 10. Sama ya, ini bikin ilustrasinya aja gitu ya. Tiang berdiri di tegak di atas permukaan, sutas tali diikatkan nih. Kalau nggak salah ini tadi udah dibahas ya. Sama nggak sih kayak soal ini? Sama ya. Udah skip aja nomor 10 ya. 11 tangga ini sama kayak nomor 9 ya. Nah, kalian tinggal bikin gambarnya aja berdasarkan keterangan dari nomor 11 ini gitu ya. Caranya juga ya kurang lebih sama, ini koma-komaan juga kan ya. Bagi yang nggak suka tinggal dikonversi aja ke desimeter. Nomor 12 sama juga ya. Oh, yang akan bahas, nah nomor 13 aja sekarang. 13, kapal berlayar sejauh 90 km ke arah timur. Kalau nggak salah ini tuh nggak ada jawabannya ya, dianulir ya. Ini nomor 13 ini dianulir. Nomor 14 juga dianulir ya, jadi nggak dibahas karena tidak ada jawab di opsi jawabannya ya, di skip aja. Terus nomor 15 mah ada nih. Kita bahas yang nomor 15 aja langsung. Kapal berlayar sejauh 90 km ke arah timur. Misalkan kita ilustrasikan ini ya, ke arah timur itu berarti ke kanan ya. Ini kapalnya itu, ini lintasan kapalnya ya, ini ke timur. Sejauh 90 km. Kemudian belok ke arah utara, berarti ke atas ya. Ini 120 km. Nah, jarak terpendek kapal tersebut dari titik awalnya sini nih ya. Ini awalnya di sini, kemudian titik akhirnya ke sini nih. Sehingga ya kita tinggal tentukan aja ya panjang lintasannya dari sini ke sini. Dan tentu udah kelihatan di sini membentuk segitiga siku-siku. Ya, tinggal di Pitagoras lagi aja ya. Hipotenusanya berarti udah jelas yang ini. Sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Mau pakai triple Pitagoras juga boleh ya. C kuadratnya ini berarti X kuadrat, ini A nya 90 kuadrat tambah B nya 120 kuadrat. Nanti tinggal hitung aja mungkin si nilai X nya tuh berapa. Oke, lanjut nomor 16. Panjang diagonal sebuah persegi akar 72. Nah, oke, ini challenging juga lumayan. Ini ada persegi gitu ya. Bentar dipas-pasin dulu. Oke, segini aja. Terus ada diagonalnya. Diagonal itu yang ini ya garis diagonal tuh. Nah, ini nih. Oke. Dan katanya si panjang diagonal itu adalah akar 72. Nah, ini nih ya. Tentukan panjang sisi ya, panjang sisi persegi yang ini nih.
Kalau persegi kan otomatis sama ya, ini sama dengan ini panjangnya. Jadi kalau kita misalkan ini X ya berarti di sini juga sama X gitu ya. Dan ada segitiga siku-siku yang ini nih, set set set. Nah, kita gunakan aja Pitagoras lagi ya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya adalah akar 72. Ya, ini diakarkan dikuadratkan, terus ini X kuadrat berarti ya, tambah X kuadrat. Kalau ada akar kuadratnya dikuadratkan ya berarti hilang akarnya, jadi 72 aja sini. Ini tambahin berarti jadi 2x kuadrat. Sehingga ini jadi 72 dibagi 2 ya. Pindah ruas 2 sininya, sehingga jadi 36 sama dengan x kuadrat. Jadi akar dari 36 ini x ya. Nah, berapa tuh x-nya? Nah, udah deh, nanti dapat si panjang sisi perseginya. Terakhir yang PG nomor 17, ada persegi panjang, kemudian ini ada segitiga. Ya berarti kita harus menjumlahkan luas persegi panjang yang ini nih ya, yang pertama, dan yang kedua ini segitiga nih. Oke, kita coba tulis di sini dulu aja. Luas ABCDE sama dengan persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Nanti ditambahkan dengan alas kali tinggi bagi 2 ya untuk luas si segitiganya. Panjangnya di sini 15 dikalikan dengan lebarnya 10 gitu ya. Nanti ditambahkan dengan alas dari si segitiganya. Ini Pak Ogi coba jungkir balikin aja ya si segitiganya. Jadi begini nih posisinya. Ini 9. Nah, di sini nggak tahu nih berapa nih ya. EC yang si depan sudut siku-sikunya ini adalah yang sebelah sini nih, itu sama kayak ini ya, 15. Nah, tinggal pakai triple Pitagoras aja ya. 15, 9. Nah, berapa tuh si ininya nih? Pogi nggak akan jawab di sini. Ini kan alasnya udah jelas 9 ya. 9 kali tingginya tuh berapa nih? Kalian tinggal cari tahu tingginya di sini, nanti dibagi 2. Gitu ya. Ini 150 tambah, nah hasil dari ini berapa? Jadi hasilnya cari di sini gitu ya si jawabannya. Dah, gitu aja dari Pak Ogi. Yang saya mau dibahas ya. Bolehlah sedikit-sedikit lah ya, belum pamitan. Yang esainya nomor 1 ini ya tinggal kalian kerjain seperti biasa menggunakan rumus Pitagoras. Hanya saja kalau misalkan seandainya si hasil akarnya itu tidak ada, misalnya tidak ada hasil akar bulat, contoh yang nomor 1A nih. Ini kan C-nya adalah atau langsung aja ya, C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat ya biar cepat aja. C-nya di sini kan 6 ya, depan sudut siku-siku ini 6 kuadrat sama dengan A-nya ini 3 kuadrat ya, X-nya ini dicari gitu. Ini berarti kan 18 36. Ini 9 tambah X kuadrat. Bina ruas ya, 36 dikurangi 9 berarti jadi 27 ya. Oke, udah kayak gini kan diakarkan ya. Akar dari 27 kan nggak ada ya hasil bulatnya. Nah, gimana kalau misalkan kayak gini kondisinya nih? Jadi ingat lagi penyederhanaan bentuk akar. 27 itu kan perkalian dari 9 sama 3 kan ya. 9 sama 3 ya udah, berarti ini akar 9 kan ada ya hasil buatnya jadi 3. Akar 3 kan nggak ada ya, udah tempelin aja sama ini. Nah, jadi hasilnya kayak gini nih ya. Nah, nanti silakan cobain yang B, C, D juga ya. Kalau menemukan akar yang tidak bisa dicari atau tidak ada hasil bulatnya gitu ya. Terus yang nomor 2, oke. Nomor 2 ini ada belah ketupat. Bagi perbesar aja ya biar lebih leluasa potret-potretnya. Oke, ini nih. Keliling belah ketupatnya 60. Berarti ini tambah ini tambah ini tambah ini itu 60 ya. Ini 60. Ini kan kalau belah ketupat semuanya sama ya. Berarti kalian bisa bagi 4 aja ya 60-nya, sehingga di sini 15, ini 15, ini 15, ini 15 ya, udah jelas. Terus BD-nya 18. BD. Nah, ini ada tanda ini berarti BD, kalau BD-nya itu 18, setengahnya di sini ini 9 kan ya. 9 ini 9 juga gitu sama.
diminta tentukan panjang AC. Ya kita tinggal cari tahu aja dari sini ke sini aja berapa gitu ya. Kita ambil aja segitiga siku-sikunya gitu ya di sini. Oke, di sini 15, ini 9. Terus bagian sininya kita cari ya X itu. Kalian bisa gunakan triple Pythagoras atau langsung pakai rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Nanti kalau misalkan ini udah ketahuan gitu ya berapa, nanti tinggal kaliin 2 aja ya, tambahin sama yang sebelah sininya kan sama ya, ini sama ini, dapat deh nilai AC-nya berapa. Sip ya. Lanjut yang nomor 3. Andi berjalan 38 km ke utara. Meter ya. Meter ke utara. Ya udah, Pogi ilustrasiin sini nih ya. Set ke utara 38 meter. Belok ke barat, ke kiri berarti ya ini 9. Nah, katanya ini 9 meter. Ke selatan 26 meter. Ya berarti sampai sini aja ya, nggak sepanjang yang ini. Ini 26 meter. Hitung jarak Andi dengan tempat semula sekarang. Berarti dari sini jarak awalnya sampai ke sini tuh berapa nih? Oke, kita terus ini yang warna pink ya, yang kita cari sih jaraknya berapa. Ya kita nggak bisa pakai Pythagoras di sini kalau nggak nemuin segitiga siku-siku ya. Kita bikin garis hayal aja, garis bantu aja sini. Sehingga di sini kan 9-nya sama kayak yang di atas, dan ini kita hitung aja ya, dari sini ke sini kan 38. Terus dari sini ke sini 26, berarti tinggal berapa? 38 kurangin 26, 12 ya. Berarti 12 nih. Ini X-nya nih cari. Jadi nanti tinggal pakai Pythagoras aja. 9, 12 dan X ini. Itu ya. Mau pakai triple boleh, mau pakai rumus juga boleh. Sip. Terakhir, Pogi kasih clue aja di sini. Ini ada segitiga siku-siku yang ditanya itu bagian sininya. Kalau misalnya kita hitung luasnya ya. Oke, luasnya kan selalu alas dan tinggi itu selalu siku-siku ya, tegak lurus. Kalau posisi segitiganya begini, nah gini nih ya, ini kan 8, ini 15. Nah berarti luasnya kan alas kali tinggi bagi 2. Ini kan jadi 8 kali 15 per 2. Nanti hitung berapa tuh luasnya ya. Nah terus kalau misalkan posisinya kayak gini, berarti kan alasnya dari sini sampai sini tuh tingginya bagian sini. Ya udah, kalian bisa cari 15, 8 di sini tuh 17 berarti ya, pakai triple Pythagoras. Nah kalian cari tinggi ini yang si X ini ya dengan menggunakan rumus luas segitiga yang alas kali tinggi bagi 2 nih ya. Kan luasnya tadi udah dapat di sini berapa tuh ya, diisi ditulis di bawahnya. Alasnya ini 17 kali tinggi gitu ya, ininya 2. Nanti tinggal aljabar aja buat nentuin si T nya berapa. Ini kali ke sini ya, terus 17 kali T 17T dan seterusnya. Itu ya, itu yang bagian esai yang terakhir kayaknya ya. Udah itu udah nggak ada ya. Mudah-mudahan kalian bisa ikutin dan dapat hasil yang memuaskan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.